dua hero yang selalu mereka ambil kemarin sekarang di tangan tim Vitality. Ya, Kari sih jelas banget Bude. Itu Panda ternyata menggunakan Granger yang match-up-nya sama Kari. Kalau misalkan emang sama-sama farming doang, Kari lebih enak lah ya. Jadi menghindari atau nge-skip tim fight di early game-nya pinter banget dari tim Vitality. Dan itu yang ngebuat salah satunya alasan kenapa Genji nggak bisa aktif di early game. Kurang aktif ya buat anaknya mungkin ya. Tapi kalau ngelihat dari... Oh, diajarin gimana biar aktif? Aku anaknya juga introvert jadi nggak ngerti. Jatuhnya dia bukan aktif Bude, anarkis. Gak Setuju, sepakat Be kita. Gak ya guys ya, aku nggak seanarkis itu kok. Oke. Ini yang dipertanyakan adalah gimana caranya Genji mereka nutup dulu sih kebobolan di draftnya. Sebelum mereka ngomongin current game, draftnya dulu ini cukup menentukan sekali mereka dalam ini. Apakah tadi game 1 mereka agak pincang dan kurang balance atau gimana? Mereka bisa dibilang cukup oke. Tapi yang dipertanyakan sama Budi itu juga masih menjadi tanda tanya di kepala saya untuk posisi Selena. Karena kita ngomongin Ashley yang ngebuka kan. Oke, dia bisa ngebuka dengan Lele. Tapi kalau ya. Tapi ada kalau. Jika. Kalau kena. Kalau enggak ya juga ngebuka map aja. Berapa persen tadi ya kenanya ya? Cukup jarang sih menurut gua. Karena pressure-nya mereka kalaupun kena itu juga kenanya karena Vitality lagi berkumpul, lagi mau dipukul mundur ya lempar Lele. Jadi kenanya itu no impact. Bukan kena untuk dieksekusi. Ya, dan ini Cispik yang lagi nggak tepat aja sih. Oke. Kayak Baxnya Selena sama Granger. Mungkin kalau tadi bukan Granger aku lebih setuju sih. Karena kan kita kiranya Baxnya Selena, Selena ini mid lane nih. Ternyata tiba-tiba Selenanya ditaruhnya di roamer. Kalau emang Selena taruh roamer ya mungkin akan lebih baik tadi kalau misalkan 3 pick atasnya bukan Granger tapi Moskov. Punya late game power juga gitu Bude. Kalau misalkan emang kalah early-nya ada jawaban buat mid game late game-nya Bude. Oke, tapi sebenarnya kalau itu kena bisa bahaya loh. Bisa Rodar ke stun, terus habis itu ditambah Mystic Cast, sembur, terus ada Granger dan piu. Tapi ada tapnya. Kalau kena, kedua kalau ada damage. Mereka belum. Ini nggak ada damage sama sekali. Berapa banyak gold yang mereka tertinggal? Level mereka tertinggal juga berapa banyak? Gen 12.000. Iya. Jadi bisa dibilang sekalipun kena combo, kalau mungkin itu menuju ke arah Akai atau mungkin ke arah Vivian sekalipun ya Semuanya bisa kabur sih ya. iya masih ada chance untuk bisa kabur, nggak instant yang kill. mungkin bisa mereka targeting, tapi nggak di sini Chel. Tapi 6 kill 0 death. dan Chel di situ adalah salah satu player yang paling istirahat sejenak. Kenapa tuh? Farming dulu dia Bude. Farming dulu. Kok KB kesana? Gue kesana juga gak? Oji, Oke. it's time to move ke game yang kedua karena drafting phase sudah dimulai. Flying Cloud dan melihat tim Vitality sekarang mereka berada di first pick. Apakah mereka bakal mengubah dari cara mereka beradu pikiran, memilih-milih hero? Apa yang akan mereka prioritaskan nih? Melihat dari game yang pertama, berkaca dari game pertama atau mungkin dari game yang kemarin? Fokus apa nih? Kalau dari game yang kemarin sih mungkin fokusnya tetap di kayaknya hero inisiator buat Ashley dulu Bude. Ya tadi kan udah lumayan keluar jauh ya dari hero yang biasa dibawakan. Dan kelihatan juga gagal. Iya, dan kelihatan gagal juga sih. Jadi kayaknya harusnya back to basic dulu aja. Kayak Genji kuatnya di mana, C-stratnya nanti dulu aja. Kejutan-kejutannya nanti dulu aja. Jangan buru-buru dikeluarin sekarang. Takutnya nanti kalau kejutannya sekarang, besok yang di HBD-in siapa nih? Happy birthday. Happy Rino Day. Happy Rino Day. Kata Bude, besok lawan gue ngekes sama dia pasti nyangkut di otak gue. Gawat nih, semuanya di sini. Di kepala lagi ke play nih, auto play. Oke, tapi Turtle kita blur. Ya. semua itu bagi. Udah. Udah, Jangan nyanyi ya? dulu, jangan nyanyi dulu. Ini Kari di band nih. Ya. Berarti Panda power banget nih Bude, makanya kan di respect. Aku setuju. Mereka nggak mau ambil, mereka juga nggak mau lepas. Pertama bukan nggak mau lepas, udah pasti kelepas. Karena untuk ngomong taruh Kari di first pick ya Vitality ini agak cukup terlalu mahal. Jadi lebih mahal untuk di first pick dibandingkan harus di ban. Jadi ban ini adalah wise choice. Ini Coach Cassius emang bener-bener udah nge-prepare banget sih. Dia kenal anak-anaknya banget nih kalau begini, Be. Iya, blueprintnya udah bener-bener matang banget soalnya. Oh, Ben Atlas, good choice juga di sini Ben Atlas. Karena seperti kita tahu ya, ini Atlas lagi on meta banget, lagi hot takes banget sekarang. Dan ketika mereka udah ngetutup kayak oke, kita minimalisir inisiator,
Tapi pilihan tim Vitality begitu banyak. 5 player dari Vitality punya pool hero yang sangat luas. Tapi kalau mikirin priority pick nih, apa yang paling mahal untuk Vitality sekarang nih? Hirara. Tadi sempat di-ban oleh tim Vitality itu sendiri. Dari kemarin juga di ban. Oh yes. Tapi kalau di pick gue pengen lihat sih Profesor. Kemarin sih kalau kita lihat Rui dia insting. Wow. Dan ini dia Vitality dengan Hirara. 100% KB pick. KB pick. Profesor, Kenapa? ini Hirara di tangan tim Vitality. Harusnya Gimana? cocok sih, harusnya cocok gameplaynya. Karena kan dari dulu juga tim Vitality malah awalnya terutama buat Vival dia dikenalnya lebih ke player assassin kan dibandingkan player tank jungle. Malah pas tank jungle ini dia yang butuh adaptasi, tapi ternyata adaptasinya lumayan cepat sebenarnya. Dengan Hirara muncul ya berarti harusnya Genji lebih peka dengan hero-hero combo aja. Mungkin mereka bakal memunculkan Guinevere dan juga Minotaur kayaknya di sini. Kayaknya maksudnya di 3 pick atas ya untuk Genji. Karena lumayan menjanjikan kok kemarin gameplay Minotaur mereka. Kayak mereka nggak perlu keluar dari track itu. Dan Esmeralda pun demikian. Kemarin di tangan tim Genji juga cukup baik. Ya. Dan Baxia, masih Baxia ternyata ya. Bermain dengan sistem tank jungle. Jadi untuk Esmeralda-nya akan lebih bebas sedikit karena efek dari Baxia Mark-nya akan ada di timnya sendiri. Dan memaksa tim Vitality untuk build a glowing one, Dominance Ice dan juga si Halberd sedini mungkin agar nanti Esmeralda-nya bisa ditembus. Oke. Tapi dengan kondisi seperti ini kayaknya ini juga lumayan cukup wise Profesor kalau tiba-tiba Cininya itu gunain Gord. Lumayan cukup wise karena Gord kali ini kan belum ada kan? Belum Ya, di-ban. Belum di ban. Kenapa gue bilang ini cukup wise? Karena early fight antara sosok Esmeralda dan juga Baxia ini masih bisa ditutup oleh itu loh, dari Gordnya. Tapi kalau mereka nggak mau main Gord nggak masalah. Dan mereka akhirnya membuat Cel tugas kembali Profesor. Tugas kembali. Farming ya. Farming ini akan lebih sulit dibandingkan tadi harusnya Bude. Iya. Tapi glue-nya juga good pick sih Bude karena emang buat ngejawab Baxia juga sih. Kalau misalkan Baxia-nya mau rusuh gitu kan dia tinggal panggil gu anak-anaknya untuk bisa nabrakin balik. Oke. Tapi jujur aku lebih salah fokus ke back sound-nya sih. Agak horror ya pas draft pick ya. Ini bukan horor. Mendebarkan. Ini namanya piano gameplay itu. Orkestra. Iya. Ya bukan maksudnya layaknya vibes-nya. Mastermind. Kan di Paris- Arceus dan kenapa? Di Paris banyak orkestra kan Bude. Opera gitu. Ya Beda. Beda. Itu opera Van Java. OVJ. Beda. Udah beda. Tapi ini dengan satu cloud hero signature dari Chell dipakai, diamankan. Tapi di sisi lain, kalau dari Genji, ini juga hero-nya Arya banget kemarin di 2 game. Nge-push tuh Esmeralda-nya. Esmeralda di tangan Arya. Juga terlihat powerful. Ya ini Kemarin kan? Ya. cocok banget. Kemarin. Kita ngomongin sekarang. Tergantung lawan kah? Betul, itu satu tergantung lawan. Kedua, mereka udah siapin untuk asuransi di arah mid to the late game. Trinity Swift. Udah pasti player Esmeralda tahu betapa mengerikannya hero-hero Trinity Swift, Profesor. Rontoknya, apalagi kalau misalnya tiba-tiba, kalau menurut gue sih harusnya nggak pakai si Halberd nggak apa-apa. Tapi kalau dia udah pakai si Halberd juga, Profesor, dan dia nutup item terakhir Malfigan No Wind of Nature, ya mungkin kalau tiba-tiba ada Harit dari Genji, we never know. Jujur gue lebih penasaran kayak Fumieko ada latihan ini nggak ya di Road EXP tank. Untuk melawan Esmeralda satu dan ini cocok juga dengan line up yang udah dibawain kan Hirara physical, Cloud juga physical. Dia nanti mid lanernya yang individual aja, nggak perlu yang combo banget sama glue-nya. Yang penting dia bisa nge-clear cepat aja lah. Yang penting nggak kena freeze. Karena kalau Gord di sini lawan Lilia buat fight bagus tapi buat laning agak berat buat Gordnya sih di level 1. cengap-cengap dikit ya. Iya, harap-harap cemas kalau ketemu Lilia nih. A2C, oke. Iya, harap-harap cemas. Harap-harap cemas. Tapi nutup ke arah Eve dan juga Bruno menjadi sebuah keputusan cukup tepat. Karena pertama Bruno ini untuk menutup early win laning face terhadap seorang Cloud. Sedangkan kalau Eve ya kita tahu ya, hero-hero 3 hero jalan kaki sih yang sudah dipick oleh para pasukan dari Genji kayaknya akan cukup problematik ketika bertemu dengan Eve, Profesor. Ya Ivalir ya, berjelas. Pertama buat Baxia sih, karena Baxia ini
gampang banget buat di spam sama burst fireball dan efek pasif dari Baxia itu sendiri yang nanti akan memudahkan Valir ya untuk bisa nge-spam berkali-kali. Iya. Apakah di sini tim Genji mereka mau tetap fokus kepada team fight, early aggression dan membuang hero-hero yang bisa membuyarkan tim fight mereka? Kayaknya udah pasti sih Bude, ini emang Minotaur lagi kah untuk Ashley? boleh sih Look kayaknya. at Ashley. Karena pick keempatnya juga menarik. Ben Leslie ternyata ya. Wih. Dia pengen landingnya menang dan aman aja berarti. Full Ya. menang itu landingnya. Level menang karena bandnya Bruno dan juga Leslie. Karinya juga ditutup. Jadi satu-satunya yang tersisa paling cuma Harriet. Maksain untuk full magic. Composition dari Genji itu cukup tidak bijak sebenarnya. Tapi masih bisa dibawakan gamenya. Karena Harriet kan masih bisa pukulin turret dengan mudah. Fokus di eliminasi nih hero-hero dari Panda buat gold lane-nya. Sisa-sisanya jadi emang kayak oke dikerucutkan ke Harriet. Ke Harriet atau Moskov sih. Harriet masuk memilih Granger B. Lagi ya. Wow, Granger lagi. Gue tadi ekspektasinya ke Harriet sih. Tadi kalau kenapa aku sempat mention Moskov karena lawan Cloud dia nggak kalah-kalah banget, lawan Glue dia enak sebenarnya. Tapi gimana ini dengan adanya Granger? Masih bagus sih Bude karena dia mau main early tandanya. Lagi-lagi kan kita mencoba untuk mentranslate draft pick yang emang dibawakan sama Genji. Jadi dengan Baxia early game, Granger early game, Lilia juga termasuk ke early mid game. Apalagi ada Esmeralda yang sekarang juga lebih aktif di early mid game. Jadi emang otomatis Genji pengen coba buat menangin temponya lagi. Cuma kan kalau kita kilas balik dari game yang pertama, mereka ambil draft yang temponya harus menang, tapi kebetulan early gamenya tuh 3 turtle-nya kalah semua. Ya. Selena pick. Dan bahkan Selena pick tutor Selena kah? Dan ternyata kali ini Selenanya akan berada di arah mid lane harusnya, Profesor. Ya, ini kelihatan jelas ya. Yes. Bersama dengan pick dari Alice EXP yang menandakan kalau misalkan di sini ternyata tidak ke arah Dirot. Oke. Kalau menurut Profesor bagaimana? Dengan pick Selena cukup mengagetkan untuk di arah mid lane. Dan kondisi kali ini berarti dia punya high ground cukup mengandalkan posisi dari Cloud aja. Itu satu, dia pengen lebih galak lagi, dia pengen ngejawab apapun agresivitas yang diberikan sama Genji. Oke. Tapi untuk ngejawab dari Esmeraldanya sih yang mungkin perlu kita pertanyakan karena kan mid laner yang pasti bakal bikin glowing one Ya. di first item, sementara dengan Selena kalau- Bertanda tanya nih. Iya, dengan trap atau arrow yang mungkin tidak connect ke arah dari Esmeralda bakal bebas harusnya di sini. Oke. Atau Bude, Ya. kita akan coba ubah. Biasanya kan glowing one supaya roamernya itu nggak harus pakai ini ya dengan anti regen. Tapi kalau misalnya sekarang diganti Pak posisinya, roamernya biarin pakai anti regen, karena kita ngomongin Vivian bisa nge-spread ke semua. Bisa. Nanti kan akan ada opsi abis Curse Helmet pasti glowing one. Oke. Berarti kalau gitu kita Gaspol. langsung menuju ke dalam lane dan Bude Clara Monster. Terima kasih banyak. Walaupun Bude nggak mau ikut, oke let's go bersama dengan Profesor KB. Let's go to the lane of down. Ya, karena komposisi build yang sering kita bilang ya, glue jahat itu pasti akan terselip ada glowing one. Cuma kalau ngomongin Genius One belum tahu sih ya, karena di sini kayaknya lebih butuh banyak composition untuk hero-hero durability. Karena cuma modal Alice dan juga glue. Jadi kalau misalkan emang dalam posisi yang lagi nggak dalam keadaan 100% leading gamenya, ini udah pasti glue dan juga Alice yang satu-satunya diandalkan untuk bisa bermain dengan komposisi damage taken. Oke, tapi kita bakal menyaksikan di mana early power dari Ashley dengan Chow-nya. Ini gantian mereka bisa berbanding terbalik sama di game sebelumnya loh, Profesor. Gantian bisa mereka yang di-press abis di area jungle. Setuju, dan lihat dari Rui, gerakannya udah kelihatan jelas banget. Dilicikin juga dari Ashley. Dia datang ke bagian top Arya? Bahkan Aryanya? connect ya. Memperlama karena lihat di bawahnya ada tugas dari Rui yang sedang dilakukan. Benar, Rui coba untuk menggerogoti perlahan-lahan Fire Beetle, Lava Golem, dapat 2 monster jungle bahkan 3. Wow. Itu banyak banget, Profesor. Itu bahkan 3 in total, berarti menandakan level 4 dari sosok Viva ini akan terhambat loh. Untungnya dia pakai Hirara, Profesor. Wah, dan untungnya dapat Lito juga. Karena kalau nggak dapat Lito udah pasti bakal sulit banget melakukan pengejaran dari level. Dan ini menandakan kalau misalkan Vival harus mengambil 2 opsi yang tersisa. Oh, Lele yang jungle. Lele yang on point dari sini. Kali ini memaksa Ashley harus mengeluarkan flicker ya, Profesor. Dia flicker ya. Battle spell yang emang di force digunakan
Bahkan Chini sekarang terancam, tapi untungnya masih ada Garot yang mundur untuk survive ke belakang. Vival masih ada di level yang ketiga. Sementara lihat Ashley, dia menutup jalur untuk invade jungle yang ingin dilakukan oleh Vitality. Walaupun begitu, tapi kontes dari Turtle tetap bisa dijalankan. Karena Rui juga bakal ada di level yang keempat bersama dengan Vival. Turtle mau diserap. Target bisa ke Arya atau bahkan ke Ashley. Nah, Ashley udah nggak punya flicker lagi. Oke, berarti menandakan objektif di awal. Lihat posisi dari sosok seorang Vival. Mencoba untuk masuk dengan unfolding maple-nya, tapi terlalu jauh. Ditutup habis jalan dari Vival. Terkena first blood meledak di depan sana. Fumieko memilih untuk mundur ke arah belakang karena tidak mungkin cukup kuat menghadapi seorang Baxia. Dia memiliki anti game di early game. Bahkan lihat, Purple Buff bakal coba diinvasi oleh sosok dari seorang Rui. Permainan ganas dan kasar dari Genji kali ini menunjukkan kualitas mereka di game yang kedua. Mereka tidak mau kalah dengan taringnya juga yang tajam. Ya, saya thanks to Arya tadi sebenarnya dari Genji. Karena mereka benar-benar terbantu sekali dengan body block yang dilakukan dan screening yang benar-benar mematikan Scratchel. Blazing Duet Dipaksa. Blazing Duet for defensive. Ini menandakan para pasukan dari tim Genji. Mereka kali ini benar-benar berhasil melakukan early strategi plane untuknya. Oh, tapi Vival ya di farm karena dia tahu dia ketinggalan dari segi farmnya. Ini efek dari Hirara di early game, tapi kalau misalkan udah mulai masuk mid game sebenarnya udah mulai kejawab. Karena dia tinggal nge-spam banget tuh dengan skill shot yang dia punya. Antara Seimei atau bahkan mungkin dia bakal spam juga untuk Infernal Torrent-nya nanti. Tapi yang paling penting calling maple ya benar, karena ada efek immobilize. Iya. Itu yang paling penting sebenarnya. Dan bahkan bisa jadi bait juga ya, Be ya? Bisa di bait karena dia bisa. Waduh, di retri? Nih. Ganas banget Rui, Profesor. Iya ya, dia mungkin ingin memberikan pressure lebih karena Chell ini kan merupakan salah satu asuransi yang paling terjamin lah dari Vitality. Makanya ingin kasih pressure, tapi ternyata Vival mendapatkan orange buff, tapi gak ada trade-nya Rui. Oh, bahkan Rui kali ini yang tertinggal levelnya. Ini cukup mengerikan dan Sayori memaksa mendapatkan 1 poin kill. Meanwhile, berpasukan dari tim Genji. Early strategi plan mereka yang tadinya sudah mereka susun dengan rapi, semuanya rubuh. Dengan rotasi yang dilakukan oleh Vival, dan bahkan dengan adanya Fumieko yang selalu memberikan grab EXP-nya terhadap seorang Vival. Lihat dari segi levelnya, Profesor. Udah kekejar sih, sebenarnya kalaupun emang nggak perlu kontes untuk Turtle, keep up dengan levelnya aja sih, karena buat sekarang Vival lagi unggul 1 level. Gak dikasih lepas tapi dari belakang. Duel of Dragon menuju ke arah Vivian. Mencoba dipaksa depan sana. Dan bakal berhasil mendapatkan triple shot. Fumieko berhasil mendapatkan 1 point kill bersama dengan Rui. Yang tertangkap dengan posisi dari sosok seorang Vivian. Membawa seorang Rui kali ini terhampit di arah top lane. Double kill from Fumieko. Berawal dari Abyssal Row Chini yang connect ke arah Panda. Panda down, gak ada damage. Rui down, gak ada retribution battle. Dan sekarang Arya hanya ngelakuin screening aja agar Vival tidak nyaman ketika mendapatkan purple buff yang dia punya tapi dilamain. Oh, dapat Purple buffnya diambil. Arya. Iya. Arya berhasil mendapatkan steal terhadap purple buff yang dimiliki dari seorang Vival. Yang dimana retribution itu memang disimpan untuk Turtle, Profesor. Itu dia nggak mau retribution di situ. Karena kalau retribution digunakan otomatis di sini akan bebas untuk Rui. Tapi ingat Vival, objektif dia bukan di Turtle buat sekarang. Tertinggalan level membuat dia harus farm terlebih dahulu, dan sekarang walaupun udah unggul bukan berarti dia bisa untuk melakukan kontes di area Turtle selagi ada Arya. Wah, ini ngomongin Arya juga memang harus ditutup jalan Fumieko. Jangan lupakan dia melawan Baxia dengan anti regen natural alaminya. Jadi kacau banget dari early game ya. Gak cuma itu, lihat udah ada glowing juga dari Sayori. Otomatis regen yang dimiliki sama Fumieko akan tertahan. Dan Vivian Ditutup target di depan sana. Vival bahkan harus mundur ke arah belakang. Di zoning out oleh seorang Arya. Fumieko kali ini mencoba untuk menutup karena Rui. Ditempel habis-habisan Fumieko. Tidak akan melepaskan pandangan dari sosok Baxia. Waktu yang cukup banyak diberikan. Berhasil mendapatkan 1 buah Turtle. Distraction dan Chell bahkan harus datang menuju ke arah top lane untuk membantu, dan Fumieko buying time-nya terlalu mahal. What a play. Zoning out power by Fumieko. wah, nggak cuma Fumieko. Kalau kita ngeliat dari top lane, emang Fumieko yang terspot oleh kamera. Tapi ternyata ada 1 pemain lagi yang menutup power dari Genji, yaitu adalah dari Chini. Dari bawah dia benar-benar ingin join team fight. Dia pengen dapetin team fight participation. Tapi ternyata dia kena lele. Dia kena Abyssal Arrow dan dia dalam keadaan low HP. Panda memilih untuk mundur.
dia kembali dengan adanya Flying Cloud untuk landing aja dibandingkan dia harus kena solo kill oleh Selena. Oke. Dan bahkan Vivian selalu menjadi distraction ya Profesor ya. Yang dia jawaban dari Baxia kan? Iya, distract aja terus, biarin dia sekarat. Bahkan emang dia sengaja Profesor, dengan seperempat darah, dia tuh nggak pulang. Biar semua mata tetap ke dia gitu loh. Oh, Flicker, oke. Duel Striken masih bisa di-counter balik oleh Vivian. Membalaskan kembali teamfight yang ada. Belum menggendong siapapun, tapi 5 pemain dari top lane ini membuat Chell bebas. Wah, ini Chell bebas banget, itu dia ya. Ruang dan waktu yang diberikan, dan bahkan Arya, dia harus respect. Karena sekarang pelan-pelan udah ada Glowing One dan Vivian juga on the way ke Glowing One. Jadi untuk teamfight berempat, Vitality bakal sedikit lebih unggul, 3.500 gold. Pelan tapi pasti loh, padahal gak dapetin turtle terlalu banyak, gak dapetin kill terlalu banyak. Ini cuma pure mainin poke damage aja dari Chini dan juga dari Fumieko. Dan mereka mainin laning, Profesor. Mereka pure banget mainin laning. Dan bahkan Chini dengan kondisi bersama dengan Chell di arah bottom lane itu bisa numpahin Arya dan balik lagi menuju ke arah base-nya dengan hanya tinggal nama. Arton of Ruin, semuanya ready. Panda kelihatan. Dan Panda, apakah dia bakal kena trap? Lihat itu dia, Chini. Bahkan Flicker keluar. Itu yang dari tadi Chini lakuin. Bikin setengah darah Sayori, bikin setengah darah Panda. Jadi mereka nggak bisa hadir. Wah, Lele lagi Chini. Kali ini tutorial Lele. Duel Dragon for Chini. Benar-benar terlalu mahal dan bahkan dipaksa di belakang sana ada teamfight Panda. Bahkan di zoning out oleh Fumieko. Langsung ada blasting duet dari Chell depan sana. Dua teamfight yang berbeda. Dan bahkan Panda. No way to run. Karena jalan untuk mereka lari. Lihat Profesor, mereka menargetkan ke salah orang. Chini itu hanya distraksi saja Profesor. Ya, core utamanya ya benar-benar ada di Chell dan sekarang sudah selesai dengan Golden Staff. Panda yang jadi pertukaran tentunya dengan Chini gak worth at all. Sekarang malah Vivian yang lagi-lagi memiliki jangkauan yang paling luas untuk bisa melakukan decision nih, fight. Oke, Arya, jangan lupakan dia tidak sekuat itu, Profesor. Damage yang terlalu sakit untuknya masih bisa mundur ke arah belakang dengan Power Divine. Tapi kita bahkan Aslay ter-takedown. Termasuk ada tim Kenji memilih untuk mundur ke arah belakang. Bayangkan kalau tadi tidak ada Power Divine, Profesor. Tersangkut kakinya, terkena slow oleh Fumieko. Udah pasti ya, ketarik-tarik tentunya. Dan sekarang emang harus bisa mundur nih dari Arya, tapi next udah gak bisa lagi menahan semua deal damage yang diberikan. Glowing One ready semuanya. Sehingga sekarang hanya untuk target Lord of Ruin, Retribution of Evil dapat. Oh, itu dia. Langsung Retribution yang on point the banggaran. 1-14 duet. Berhasil mendapatkan satu momen kill atas Arya. Arya tidak belajar dari fight sebelumnya. Dia tidak sekuat itu lagi, Profesor. Itu dia masuk lagi dan emang belum siap untuk bisa menjalankan team fight-nya. Jadi Genji dalam keadaan yang emang under 5.000 gold, wajar banget untuk tim Vitality. Mereka bisa melakukan kesalahan yang tadi mungkin mereka lepaskan Aryanya, tapi untuk kedua kalinya nggak perlu kali, nggak perlu di stop sampai sana. Udah all in kan saja. Karena masih belum ada item defense yang memadai juga dari Arya. Pertama mungkin untuk item defense dari physical damage. Nah dari Viva sekarang udah ready pelan-pelan. Oke. Dan bahkan di sana perpasukan dari tim Genji. Kali ini mereka yang terperosok ke dalam gameplay yang mereka buat di early game. Yang sudah mereka maksimalkan. Bahkan di depan sana para pasukan dari tim Vitality mencoba untuk mendapatkan satu dan lihat damage terlalu sakit Arya. Bakal dimakan dan ternyata Garrot dan juga Solitaire tidak memakan Arya. Menargetkan menuju ke arah turret terlebih dahulu. Bahkan di depan sana dengan Infernal Torrent berhasil melakukan trigger distraction terhadap Rui. Dan Holy Defense masih bertahan kokoh di arah top lane untuk para pasukan dari tim Genji. Wah pelan tapi pasti ya, 6.000 gold. Ini semua cuma gara-gara Chini ngegagalin gerakan dari Sayori dan Panda. Sehingga team fight-nya nggak ada damage sama sekali. 12 Dragon ke arah Vivian, are you sure? Oh really? Viviannya masih selamat tepakan Arya. Kembali lagi masuk ke dalam tim dan itu dia Fumieko. Victory Vival berhasil menutup 3 pemain dari tim Kenji. Memecahkan Vival bahkan dijemput oleh Chell. Dengan poking damage dari Trinity Swift yang tidak terhentikan dan Infernal Torrent. Tidak akan ada damage sekalipun yang bisa masuk terhadap Vival. Ya, tidak bisa ditarget tentunya even dengan turret. Dan itu dia bumerang yang diberikan oleh Ashley. Tendangan The Way of Dragon yang targetnya ke arah Vivian. Yang Vivian sendiri pun terlalu kuat di sana. Yes, setuju banget. Bener-bener tanda tanya banget. Dan itu lihat poking damage Trinity Swift dari Chell. Bang dipasang dengan Retribution. Infernal Torrent Vival
Yang benar-benar nge-distract, tapi lihat apa yang mau dilakukan oleh Sayori. Arya masih melebihi, Vival terperangkap. Akhirnya satu point kill, shutdown pun terjadi. Fumieko menutup jalan, permasukan dari tim Vitality untuk bisa pulang ke belakang karena tidak ada Chill, tidak ada Vival, tidak mungkin cukup damage untuk mereka team fight, Profesor. Mengingat apa yang terjadi kemarin, ini yang mirip-mirip Ranger Mas ketika mereka overextend. Oke. Dan ini yang mungkin harus dibenahi sedikit demi sedikit karena Vivian. Oke, yang sudah terima damage yang cukup tinggi. yang dibilang orang The Well Slacker! Red Slacker! Asli! Target yang on point, tapi sayang sekali Chini masih bisa selamat dari targeting tersebut dari operasi militer yang dimiliki dari sosok seorang Asli untuk bisa menumbangkan sosok dari Chini. Dan bahkan itu ada body block yang emang dilakukan oleh Fumieko dan juga Vivian agar minimal Chini-nya masih bisa mundur ke belakang walaupun harus mengorbankan flicker yang dia punya. Tapi sekarang keadaan seolah kembali reset. Vitality juga survive dengan 5 member, mereka nggak kekurangan satu pun. Harusnya tadi kalau misalnya nggak terlalu terburu-buru untuk dapat Chini, biarin dapat turret terlebih dahulu, Be. Kasusnya beda. Karena snowballingnya masih bisa dipegang. Ya menang dari jumlah dan juga teritori ya. Iya, tapi kalau ini, tadi kan dengan kegagalan dari Duel of Dragon tersebut, Chini-nya harus balik dan tidak ada keuntungan, yang ada reset, Profesor. Jadi dia reset dan sekarang keadaan berbalik. Tim Vitality unggul lagi. Karena emang keadaannya nggak berubah sama sekali ketika fight 5 lawan 5. Ingat itu. Genji, mereka hanya bisa memenangkan fight ini dengan pick off yang mereka cari. Dan tadi udah ketemu, tapi sekarang keadaannya berbeda kembali. Vitality, reset sudah dilakukan. Trillion push akan coba untuk di-build pelan-pelan. Pelan tapi pasti dengan keadaan saat ini. Melihat bagaimana Vival yang mendapatkan 5 kill dan juga 2 assist. Bahkan sudah punya Blade of Despair. Kalau dia nemuin target yang tepat banget untuk falling maple-nya dia, kena immobilize ke Panda, itu bisa loh, dia bisa instant kill langsung ke arah Granger-nya. Tapi emang Granger-nya nggak ready dengan adanya escape mechanism. Sekarang di defense dulu, dekat Sayori tentunya. Kita lihat Profesor di sini. Mereka harus coba fokus terlebih dahulu terhadap targeting turret sih. Karena Profesor udah bilang ini bisa jadi kedua kalinya kan. Mereka di posisi tersebut dan bahkan turret pecah. Vival terlalu sakit dia masih diberikan. Tapi Kiaonya juga sekarang full maut. Tapi lihat di belakang dengan Lele dan menghentikan pergerakan dari Panda memaksa Flicker untuk mundur ke belakang dan Vival masih bisa bergerak dengan Inferno Torrent. Tapi out of nowhere Vivian masuk ke dalam dan blasting red from Chell. Gagal untuk bisa menumbangkan Panda. Masih bisa Regen yang sangat cepat menuju ke arah Genji. Mereka pun selamat dari 1 point kill pun tidak bisa didapatkan oleh Vitality. Wow, ini cuma gara-gara ketarik ke base dan Vivian. Dia lagi dalam keadaan dia pegangin satu pemain dan Panda. Dialah menjadi alasan kenapa Vivian terlalu dalam tadi. Padahal targetnya udah bagus banget. Blazing Duet juga udah mengorbankan Wind of Nature. Tapi ternyata lagi-lagi base Healing Fountain menyelamatkan nyawa dari Panda. Yang padahal kita kira itu akan menjadi kill yang sangat-sangat pasti. Padahal udah banyak banget resource yang keluar. Sayori pun sampai di-trigger untuk Black Shish, tapi dia belum mau mengeluarkannya. Dan sekarang ada konsil balasan. Wait. Oke. Tapi Profesor, lelenya nggak kena di belakang sana. Dan bahkan di sana para pasukan dari tim Genji mereka benar-benar membuat Vivian menangkap Paisley. Tapi Fumieko melakukan following up damage sayang sekali tidak berhasil. Dan ketika Vivian tahu dia tidak akan membuat kesalahan untuk kedua kalinya, dia turun. Udah. Udah deh. Dia udah tahu nih ini dia nggak mau ngulangin apa yang terjadi di hari yang pertama Ranger Mas. Dia nggak mau mengulangi kesalahan ketika mereka lagi leading, ketika mereka lagi unggul. Tiba-tiba mereka langsung kehilangan momentum. Dan sekarang di menit 15 keadaannya cukup berbahaya karena semakin lama game berjalan ini Lilia akan semakin menjadi masalah dan emang harus targetnya ke arah dari Sayori. Sayori adalah salah satu high ground defense yang pasti banget untuk bisa melakukan clear dengan cepat. Sementara Vitality, ingat mereka tidak bermain dengan late game. Mereka hanya mengandalkan Chell sebagai sumber damage utama. Yes. Kalau nggak ada Chell itu akan menjadi malapetaka. Alright. Tapi lihat Arya, Profesor. Terlalu offside gak sih? Masih aman, masih belum ada Chell. Oke, kita tahu belum ada Chell. Tapi lihat, aslinya show di hard top lane. Masih aman kayaknya, atau bakal dilepaskan aja. Nah, terlihat Rui. Kali ini Arya udah gak bisa lagi ditolong kalau dia ter-take down. Karena dengan Purify sekalipun sudah dikeluarkan. Dan lihat di depan sana.
Minion masih bergerak dan bahkan retribusi dengan poin. Rui masuk terlalu dalam tanpa ada following up defense yang dimiliki dari tim Genji yang harus dipanis. Tidak ada gerakan yang bisa menyelamatkan seorang Rui, Profesor. Rui maju sendirian ketika teman-temannya mungkin memilih untuk mundur karena defense-nya lagi jelek banget, nggak bisa attack. Tapi sekarang keadaan 4 lawan 5, Vitality mungkin bisa menutup game ini ketika Gold pelan-pelan sudah menuju ke angka 8.000. Oke, lihat di depan sana. Fokus menuju ke Mesa. Bumi Eko berhasil memancing trigger dari Panda. Flicker, masih ada Winter Crown. Adia, dan sedikit demi sedikit mencoba untuk melucut di depan front line dari Kenji. Tapi fokus ke Mesa turret. Chal tidak mau terlalu terburu-buru. Dan akhirnya Vival menargetkan Panda, terjatuh double kill. Menuju ke end game dan Vitality take the game. Walau sempat mereka terdelay untuk mengakhiri game yang kedua, namun Timnas Bumi, tim Vitality, mereka berhasil menundukkan kembali tim Genji dengan tanpa balas. Ini bukan lagi ajang balas dendam, namun ini ajang pembuktian dari tim Vitality kepada tim Genji. 2-0 kembali. Belum ada satu kemenangan game pun yang berhasil didapatkan oleh Genji. Ini dibilang balas dendam X, makin dendam yes. Yes. Makin dendam, yes. Makin dendam bisa yes. Tapi ngelihat game yang kedua lebih tricky untuk tim Vitality nge-end gamenya. Tapi setidaknya